Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witra Yuliani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Prodi PGSD LPTK Universitas Riau. Kali ini saya akan melakukan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Praktik baik yang akan saya lakukan diberi judul yaitu penerapan metode problem-based learning pada mata pelajaran matematika serta penerapan scaffolding pada peserta didik kelas 4. Ada 3 pembahasan pada kali ini, yaitu yang pertama, ringkasan interpretasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang kedua, hasil yang dicapai pada penerapan scaffolding pada ZPD. Yang ketiga, yaitu pembelajaran dan replikasi terhadap penerapan scaffolding pada ZPD. Berikut adalah pembahasan. Yang pertama, menurut Vygotsky, zone of proximal development adalah daerah antara tingkatan perkembangan yang sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sejawat yang lebih mampu. Dalam hal ini, perkembangan kognitif peserta didik ditandai dengan membandingkan kemampuan siswa mengerjakan soal-soal yang lebih rumit dengan cara peserta didik mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan maupun motivasi dengan perkembangan kognitif siswa yang mengerjakan soal dengan bimbingan. Berikut adalah uraian secara teoristik pengajaran scaffolding yang dimaksud. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik secara selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberi kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia melakukannya. Metode scaffolding merupakan praktik yang berdasarkan pada konsep Vygotsky tentang ZPD atau zona perkembangan terdekat. Menurut Vygotsky, peserta didik mempunyai 2 tingkatan perkembangan, yaitu tingkatan perkembangan aktual dan tingkatan perkembangan potensial. Tingkatan perkembangan didefinisikan sebagai penguasaan intelektual individu saat ini dan kemampuan untuk belajar sesuatu yang khusus atas kemampuannya sendiri atau kemauannya sendiri. Individual juga mempunyai tingkatan perkembangan di mana Vygotsky mendefinisikan sebagai tingkat seseorang individu dapat memfungsikan atau mencapai tingkat itu dengan bantuan orang lain seperti guru, orang tua, teman sejawat yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Terdapat beberapa hasil dari penerapan scaffolding, yaitu yang pertama, meminimalkan tingkat frustasi dari peserta didik. Yang kedua, motivasi peserta didik untuk belajar itu lebih meningkat. Yang ketiga, mengkreasikan momentum. Yang keempat, memungkinkan peserta didik dalam mengidentifikasi bakatnya sejak dini. Namun ada juga beberapa kelemahannya. Yang pertama, pendidik atau guru kurang atau tidak mampu melakukannya dengan benar. Yang kedua, menghabiskan terlalu banyak waktu. Yang ketiga, sulit memetakan ZPD peserta didik.
Kemudian dapat saya simpulkan bahwa penerapan scaffolding pada ZVD peserta didik merupakan salah satu cara untuk memahami peserta didik bagaimana tingkat kemampuan kognitifnya, kemudian dibantu dengan dorongan dari pendidik, maka peserta didik akan memahami atau mempelajari materi dengan lebih bertahap, bukan hanya bimbingan secara aktif atau bimbingan secara terus-menerus, akan tetapi mengurangi bimbingan dengan melakukan pengurangan bantuan dari materi atau pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga tingkat pemikiran atau tingkat kemampuan berpikir kognitif peserta didik mendapatkan sebuah titik di mana peserta didik mampu memahami materi secara sendiri dengan dorongan atau bantuan yang selalu dikurang dari setiap pembelajarannya. Oleh karena itu, mari kita mempelajari ZVD atau tingkat pemahaman peserta didik kita dalam melakukan proses pembelajaran. Bisa dengan melakukan pengamatan atau pemberian soal asesmen yang baik sehingga kita mengetahui di mana tingkat ZVD peserta didik kita tersebut. Kemudian melakukan scaffolding, pemberian bantuan dari setiap pembelajaran yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Serta mari menjadi peserta pendidik yang memahami karakter peserta didik melalui pemetaan-pemetaan yang dilakukan di pembelajaran. Sekian kampanye praktik baik saya yang dilakukan di SD 119 Pekanbaru. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam setiap pembelajaran. Salam guru hebat.